Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safani Yusuf dengan NPM 073824111048. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Bahan Galian Industri. Untuk lebih jelasnya, berikut saya tampilkan presentasi mengenai materi Bahan Galian Industri. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan apa itu bahan galian. Bahan galian merupakan sumber daya alam yang terbentuk melalui proses geologi di dalam bumi dan memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bahan galian menjadi objek utama dalam kegiatan pertambangan karena keberadaannya di alam dapat ditambang dan digunakan untuk berbagai keperluan. Selanjutnya, bahan galian dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan pemanfaatannya menjadi 3 kelompok, yaitu bahan galian energi, bahan galian logam, dan bahan galian non-logam atau yang lebih dikenal sebagai bahan galian industri. Bahan galian energi adalah sumber daya mineral yang digali dari bumi untuk menghasilkan energi. Energi utamanya adalah batu bara, minyak bumi, dan gas alam, serta mineral radioaktif seperti uranium dan thorium untuk energi nuklir. Sementara itu, bahan galian logam mengandung unsur logam yang bernilai ekonomis tinggi dan umumnya memerlukan proses pengolahan lanjutan seperti emas, besi, dan nikel. Bahan galian industri adalah mineral dan batuan selain logam mulia atau energi yang digali dan dimanfaatkan langsung untuk keperluan industri dan konstruksi. Kemudian di sini ada perbedaan peraturan bahan galian lama dan baru. Bahan galian lama yaitu pada masa peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1980, bahan galian diklasifikasikan menjadi 3 golongan di mana kewenangan perizinan pertambangan didasarkan pada golongan bahan galian, yaitu strategis atau golongan A, vital golongan B, dan industri golongan C. Peraturan pemerintah ini menetapkan jenis-jenis bahan tambang seperti minyak bumi, batu bara, uranium masuk ke golongan A, sementara emas, tembaga masuk ke golongan B, dan pasir, kapur, dan juga gipsum masuk pada golongan C. Bahan galian A dan golongan B umumnya menjadi kewenangan pemerintah pusat karena terkait kepentingan negara. Golongan C mencakup komoditas seperti pasir, kapur, marmer, kaolin, dan gipsum yang banyak digunakan dalam industri dan konstruksi. Bahan galian golongan C atau golongan rakyat lebih banyak diatur oleh pemerintah daerah sehingga daerah memiliki peran besar dalam mengeluarkan izin usaha pertambangan untuk komoditas seperti pasir, batu, kapur, atau marmer. Untuk peraturan undang-undang yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau mineral. Sistem penggolongan tersebut dihapus dan diganti dengan klasifikasi baru, yaitu mineral radioaktif, mineral logam, mineral non-logam, batuan, dan batu bara. Regulasi terbaru ini menekankan sentralisasi izin di pemerintah pusat, memperkuat pengawasan, serta mendorong hilirisasi agar mineral memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Melalui UU Nomor 3 Tahun 2020, kewenangan perizinan pertambangan kemudian dipusatkan di tangan pemerintah pusat. Semua bentuk izin, baik IUP, IUPK, maupun IPR dikeluarkan langsung oleh pemerintah pusat. Sentralisasi ini bertujuan untuk menghindari konflik perizinan, memperkuat pengawasan negara, serta memastikan setiap kegiatan pertambangan berjalan sesuai dengan kepentingan nasional. Kemudian, dari mana sih terbentuknya bahan galian industri? Bahan galian industri terbentuk dari berbagai jenis batuan dan proses alam yang berlangsung dalam waktu sangat lama. Salah satu sumber utama bahan galian industri adalah batuan sedimen, karena batuan ini terbentuk dari hasil pengendapan material alam yang relatif mudah ditambang dan diolah. Contohnya adalah batu kapur, pasir, dan pasir kuarsa. Kemudian batuan beku, yang terbentuk dari pembukuan magma dan menghasilkan batuan yang kuat serta tahan lama. Contohnya andesit dan juga basalt.
Yang ketiga, ada batuan metamorf, yaitu batuan yang mengalami perubahan akibat tekanan dan suhu tinggi di dalam bumi. Proses ini menghasilkan batuan dengan kualitas tertentu yang memiliki nilai guna lebih tinggi, contohnya marmer. Selain berasal langsung dari batuan, beberapa bahan galian industri terbentuk dari pelapukan batuan yang berlangsung dalam waktu lama. Proses pelapukan ini menghasilkan endapan mineral tertentu yang kemudian dimanfaatkan oleh manusia, misalnya kaolinit dan bentonit. Bahan galian industri sering dimanfaatkan karena ketersediaannya yang relatif melimpah dan mudah dijangkau. Kemudian, bahan galian industri juga banyak ditemukan dekat permukaan tanah sehingga proses pengambilannya tidak memerlukan teknologi yang rumit. Lalu tidak perlu memerlukan proses pengolahan yang kompleks. Setelah ditambang, material biasanya hanya perlu dipecah, digiling, atau disaring agar sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Pemanfaatannya juga sangat bergantung pada kualitas batu, seperti tingkat kekerasan, kehalusan, kemurnian, dan kestabilan batuan. Yang memiliki kriteria tersebut akan memiliki nilai guna yang lebih tinggi dan lebih banyak digunakan dalam kegiatan industri dan pembangunan. Karena terbentuk melalui proses alam yang sangat lama, bahan galian industri termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dalam waktu singkat. Oleh karena itu, pemanfaatannya perlu dilakukan secara terencana agar ketersediaannya tetap terjaga dan dampak terhadap lingkungan dapat diminimalkan. Selanjutnya ada pemanfaatan dan contoh bahan galian industri. Yang pertama ada pada industri konstruksi dan pembangunan yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan utama. Contohnya kapur digunakan sebagai bahan baku pembuatan semen, pasir dan kerikil untuk campuran beton, sedangkan andesit dan basal digunakan sebagai bahan bangunan dan pengeras jalan. Yang kedua ada pada industri manufaktur yang dimanfaatkan sebagai bahan baku maupun tambahan. Contohnya, pasir kuarsa digunakan dalam pembuatan kaca, tanah liat, dan feldspat dimanfaatkan dalam industri keramik, serta gipsum digunakan sebagai bahan bangunan dan pelapis. Yang ketiga, ada pada industri pertanian yang dimanfaatkan untuk mendukung kesuburan tanah, di mana digunakan kapur pertanian, dan dolomit digunakan untuk memperbaiki kondisi tanah yang asam, sementara bentonit dimanfaatkan untuk membantu memperbaiki struktur tanah agar lebih mampu menahan air dan unsur hara. Dan yang terakhir ada pada industri kesehatan dan kosmetik. Bahan galian ini dimanfaatkan sebagai bahan tambahan yang aman dan stabil. Contohnya, kaolin dan talk digunakan dalam pembuatan kosmetik seperti bedak dan masker wajah, sedangkan kalsium karbonat dimanfaatkan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan obat dan suplemen. Dari materi tadi dapat disimpulkan bahwa bahan galian industri merupakan sumber daya alam yang terbentuk melalui proses geologi dan memiliki peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Keberadaannya dimanfaatkan secara luas dalam bidang konstruksi, industri, manufaktur, pertanian, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti pembangunan rumah, jalan, kaca, keramik, cat, dan peralatan lainnya. Karena ketersediaannya relatif melimpah dan proses pengolahannya tidak terlalu kompleks, bahan galian industri menjadi penunjang utama pembangunan dan kegiatan ekonomi. Namun, mengingat bahan galian industri termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dalam waktu singkat, pemanfaatannya perlu dilakukan secara bijak, terencana, dan berkelanjutan agar tetap menjaga kelestarian lingkungan serta ketersediaannya bagi generasi mendatang. Sekian paparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas UAS pada mata kuliah bahan galian industri.